Samuel Ardi Kristanto, 44, yang disebut-sebut sebagai sosok yang memberi perintah mengusir dan bongkar paksa rumah nenek Elina Wijajati, 80, di Jalan Dukuh Kuhukan nomor 27, Lontar, Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur, ditangkap oleh anggota Polda Jatim ke ruang penyidik di Treskrimum Mapolda Jatim, pada Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025, siang. Mengutip tribunjatim.com, Samuel ditangkap dengan kondisi kedua pergelangan tangannya yang terborgol menggunakan kabel tis. Samuel tampak mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua dan bercelana abu-abu. Ia hanya bungkam 1000 bahasa tatkala dicecar rentetan pertanyaan oleh belasan awak media. Ia bahkan berusaha menundukkan kepala seraya menghindari sorotan lensa kamera awak media. Hingga pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, belum ada pernyataan resmi dari Polda Jatim mengenai penangkapan sosok Samuel siang hari tadi. Kasus mengenai perobohan rumah Elina telah dilaporkan polisi ke SPKT Mapolda Jatim, pada Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025, dengan bukti laporan polisi nomor LPB 1546 X 2025 SPKT POLDA Jawa Timur tanggal 29 Oktober tahun 2025. Laporan tersebut berbunyi adanya dugaan tindak pidana pengerusakan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. Sebelumnya, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko mengatakan, pihaknya terus memeriksa sejumlah saksi atas kasus tersebut sejak korban melaporkan ke SPKT Mapolda Jatim beberapa waktu lalu. Kasus tersebut sudah memasuki tahap penyidikan setelah sebelumnya memeriksa 6 orang saksi sejak beberapa waktu lalu. Kami melakukan penyelidikan dan akhirnya kami meyakini peristiwa pidana kami naikkan penyidikan dan hari ini kami periksa 6 orang saksi dan yakin bahwa kami akan proses perkara ini secara profesional sesuai prosedur dan independen dan juga sesuai fakta, ujarnya di gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pada Minggu, tanggal 28 Desember tahun 2025, sore. Sebelumnya, kuasa hukum nenek Elina Wijayanti, Welem Mintarja akan melaporkan Samuel Ardi Kristanto, 44, terkait dugaan pemalsuan dokumen. Sebelumnya, rumah nenek Elina, lansia berusia 80 tahun yang beralamat di Dukuh Kuhukan No. 27 RT 005, RW 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya itu dibongkar paksa pada tanggal 6 Agustus tahun 2025 oleh pihak Samuel. Samuel mengklaim telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak 2014 dari pemilik sebelumnya Elisa Irawati. Elisa merupakan kakak kandung dari Elina. Elina juga mengaku tidak pernah menjual tanah dan rumahnya. Di sisi lain, pihak Samuel bersikukuh bahwa ia telah membeli tanah dan bangunan tersebut sejak 2014 dari Elisa. Kendati begitu, kuasa hukum Elina pun meragukan transaksi jual-beli tersebut. Menurut kuasa hukum nenek Elina, akta jual-beli tersebut terbit setelah terjadi pembongkaran paksa. Logikanya kalau kita membeli sesuatu, membeli rumah atau tanah tahun 2014, terus 11 tahun kemudian baru mengeklaim. Itu kalian bisa nilai sendirilah, apakah benar-benar terjadi transaksi jual-beli, kata Welem, Minggu, tanggal 28 Desember tahun 2025, dikutip Kompas.com. Welem mengatakan, Samuel juga tidak pernah menunjukkan bukti konkret adanya transaksi jual-beli tanah. Benar sepihak, karena kita sama sekali tidak ditunjukkan suratnya, ucapnya. Pihaknya berencana akan melaporkan Samuel atas dugaan pemalsuan dokumen. Ia juga menilai surat letter C yang dimiliki Samuel diduga palsu. Tapi pastinya kita akan melaporkan termasuk dugaan menggunakan surat palsu karena termasuk letter C itu sudah dicoret tanpa ada seizin ahli waris, jelasnya. Sebelumnya, Welem mengatakan, pada tanggal 23 September tahun 2025, pihak Elina melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Lontar untuk memastikan kepemilikan objek tanah. Kemudian, pihak Elina mengaku memperoleh keterangan dari pihak kelurahan bahwa objek tanah yang dimaksud masih atas nama Elisa Irawati, bukan yang selain daripada nama tersebut. Tim kuasa hukum Elina kemudian mengaku menemukan kejanggalan lain, berupa akta jual beli yang terbit setelah peristiwa pengusiran. Welem menyebut,
Akta jual beli atas nama penjual dan pembeli Samuel baru diterbitkan pada tanggal 24 September tahun 2025. Kita menemukan, akta jual beli itu tertanggal tanggal 24 September tahun 2025. Baru, penjualnya, atas nama, dia, Samuel, pembelinya ya dia, Samuel, tegasnya. Pihaknya menyebut, proses perubahan letter C di kelurahan, pencoretan nama, dilakukan tanpa melibatkan para ahli waris. Letter C di desa, kelurahan, kami juga telah menemukan itu sudah tercoret. Pada saat tanggal 24 September tahun 2025. Lah, sebelumnya kan atas nama Elisa, seharusnya pencoretan itu mengajak ahli waris untuk ke sana, tuturnya. Pihak Elina bersikukuh, baik Elisa semasa hidup maupun Elina dan ahli waris lainnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut kepada siapapun. Karena kita sama sekali tidak pernah menjual, baik Bu Elisa sama Bu Elina maupun ahli waris lainnya, tidak pernah menjual sama sekali. Ya kita baru kenal, Samuel, ya baru kali itu, sambungnya. Pihak Elina menduga, perubahan nama di letter C ini berkaitan dengan sejumlah dokumen milik Elina yang diduga hilang saat proses pembongkaran. Tanggal 24 September tahun 2025, perubahan letter C. Lah sedangkan perusakan itu tanggal 6 Agustus tahun 2025. Pengusiran, perusakan, kita tidak boleh masuk. Lah semua kan dokumen ada di lemarinya beliaunya, Elina, bebernya. Wellem pun melaporkan Samuel terkait dugaan pemalsuan dokumen. Wellem menyebut, letter C yang diklaim oleh Samuel diduga palsu. Pihak Elina telah melaporkan Samuel DKK ke Polda Jatim melalui nomor LP, LPB, 1546, X, 2025, SPK TPOLDA Jawa Timur tanggal 29 Oktober tahun 2025 dengan dugaan tindak pidana pengerusakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan Elina bersama 3 saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jatim pada Minggu, tanggal 28 Desember tahun 2025. Melalui dukungan Srikandi Care, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.